Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Baik teman-teman semua, malam ini kita kembali dikejutkan oleh Pak Cik nomor 9979 ya. Pak Cik nomor 9979 yang menerawangkan 4 buah mustika, ya, menerawangkan 4 buah mustika. Nah, ini Pak Cik ini asalnya Singapura, tapi Mbak Wira nggak paham ini Pak Cik ini dapat benda-benda unik-unik seperti dari mana itu nggak paham. Mbak Wira nggak berani tanya. Kenapa? Supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa dipengaruhi oleh siapapun, gitu ya. Nah, eh, nampaknya memang Pak Cik ini gemar ya dengan benda-benda yang tarikan alam. Ya tidak apa-apa, ya bagus-bagus saja. Benda tarikan alam itu tidak jelek, ya. Kuat mana antara benda tarikan alam dengan azimat buatan baru? Ada yang kuat mustikanya tarikan alam, ada juga yang kuat azimatnya buatan baru. Jadi kita tidak bisa membandingkan head to head. Kenapa? Karena setiap mustika penghuninya juga berbeda-beda. Ada mustika yang kuat, ada mustika yang lemah. Azimat pun juga demikian, ada azimat yang kuat dan ada azimat yang lemah. Bisa dipahami ya? Nah, di sini nanti ada 4 benda. Kita terawang dulu 2 benda. 2 benda ini adalah mustika lipan pertama dan mustika lipan kedua. Sudah Mbah Wira tulisi mana yang lipan pertama, lipan 1, mana yang lipan 2, gitu ya. Keduanya sama-sama Mbah Wira cek dengan metode yang sama. Sebetulnya terawangannya masuk kemarin, tapi Mbah Wira tunggu sampai hari ini, sampai malam ini supaya hasil terawangan Mbah Wira lebih yakin. Karena ada yang aneh dengan 2 benda ini. Pak Cik sebelumnya sempat juga menerawangkan sebuah mustika delima hitam, dan di situ Mbah Wira menemukan ada energi alam yang bagus. Nah, hasil malam ini berbeda dengan kemarin, agak unik. Oleh karenanya Mbah Wira sengaja menunggu 1 hari, menunda 1 hari agar hasil terawangan ini lebih yakin, kayak gitu. Baik teman-teman semua, langsung saja metode pengecekan yang pertama yang Mbah Wira gunakan, yaitu yang namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengecekan energi yang ada dalam suatu benda bertuah. Mbah Wira sebetulnya sedang berpikir apakah ada ya alat yang bisa digunakan untuk mengecek kualitas dan kuantitas energi ini secara mesin, ya. Tapi nampaknya juga sulit diaplikasikan karena seringkali klien hanya mengirim foto, bukan mengirim benda. Kalau mengirim benda pasti berat, takut hilang di jalan, takut hilang di ekspedisi, atau takut berisiko rusak dan sebagainya, kan begitu. Sehingga foto ini pun juga ketika kita menggunakan mesin untuk melakukan pengecekan juga susah. Gimana kita bisa melakukan pengecekan foto, kan gitu. Nah, itulah kenapa hingga sekarang masih metodenya menurut skillnya si praktisi. Oleh karena itu beda praktisi bisa juga beda angkanya, beda praktisi juga bisa beda terawangannya. Lalu terus saya harus mengikuti yang mana, Mbah? Kalau ada 2 praktisi yang pendapatnya berbeda, ikuti saja apa kata hati Anda, kayak gitu ya. Inilah teman-teman semua ya. Jadi kalau Mbak Wira sampaikan kapan waktu yang tepat untuk melakukan terawangan, ya ketika Anda siap mendengarkan hasil terawangannya. Kalau Anda nggak siap mendengarkan hasil terawangannya, ya mending jangan melakukan terawangan, gitu. Karena pasti tiap praktisi punya metode yang berbeda-beda. Itu wajar kalau Mbak Wira, sama seperti dokter. Dokter itu melakukan diagnosa pasti antara yang satu dengan yang lain juga berbeda, ya, pertimbangannya berbeda, gayanya berbeda, kayak gitu. Baik. Energi ya, jadi energi itu ada pada benda bertuah. Karena tuah yang ada pada benda bertuah, ya, benda bertuah, tuahnya itu ada karena adanya energi di dalam benda itu. Nah, energi sendiri ada macam-macam. Ada energi alam, ada energi manusia, ada energi dari khodam. Kita cek satu persatu dari energi alam dulu. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam, ya. Jadi alam, ya, energi itu berasal dari alam, dan alam yang mengisinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Nah, untuk mustika lipan pertama, mustika lipan 1, Mbah Wira cek ada energi alamnya, meskipun sedikit, ya. Tuah utamanya untuk proteksi utamanya kebal. Itu yang Mbah Wira dapatkan. Apakah benar Mbah bisa melakukan
kebal dan sebagainya, tes aja langsung, toh bendanya kan ada di Anda. Tapi kalau menurut karakter energinya, biasanya karakter yang seperti ini merah gelap ya. Merah gelap itu bahasa rasa, bahasa batiniah. Kalau diterjemahkan biasanya tuahnya lebih ke arah proteksi kuat, proteksinya itu lebih ke arah kekebalan ya, kayak gitu. Bahasa batiniah itu nggak usah Anda bingungkan ya. Bahasa batinnya itu Mbah Wira sendiri yang tahu, itu semacam kode gitu loh. Oh kalau seperti ini berarti terjemahannya begini. Nah, terjemahannya ini aja yang Anda dengarkan ya. Jadi pada mustika lipan yang pertama ada energi alamnya, kisaran energinya 80 skalanya ya, dengan tuah proteksi kuat arahnya kekebalan. Kemudian untuk mustika lipan yang kedua itu tidak ada energi alamnya ya. Nah, metode yang berikutnya yaitu energi manusia, melakukan pengecekan energi manusia. Memang manusia itu punya metode yang digunakan untuk ya mengisi suatu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu, dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Nah, untuk mustika lipan yang pertama, Mbah Wira menemukan energi manusianya untuk yaitu untuk menundukkan kodam di dalam mustika ini. Jadi energinya ini bukan untuk Anda, bukan untuk dimanfaatkan oleh Anda. Kalau yang energi alam tadi kan untuk Anda, untuk penggunanya, yaitu bikin kebal kan gitu. Kalau yang energi manusia ini pada lipan pertama ini bukan untuk Anda, melainkan untuk menundukkan si kodam yang menghuni benda ini, kayak gitu. Ya, jadi tidak perlu diskalakan. Sedangkan untuk mustika lipan yang kedua, Mbah Wira tidak menemukan ada energi manusia di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu energi dari kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar selalu patuh dan loyal membantu manusia. Ya, itu namanya kodam. Pada mustika lipan yang pertama, Mbah Wira menemukan ada energi kodam walaupun tipis. Levelnya sekitar 80. Dengan tuah utama pada proteksi dan sihir pikiran. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Sihir pikiran itu berarti spesial skillnya pada sihir, mempengaruhi persepsi orang lain. Ya, sihir ini sihir yang kuat. Ya, termasuk kebal itu juga mungkin dengan melakukan sugesti atau sihir ya, membuat pikiran Anda yakin bahwa kulit Anda sekeras besi misalnya, sehingga ketika disayat itu kemudian tidak mempan. Ya, itu juga bisa jadi ya, wallahu alam ya, namanya juga makhluk halus gaib ya. Kalau basisnya energi, Mbah Wira paham ya. Kebal berbasis energi itu membuat selaput tipis atau selubung tipis di permukaan kulit, sehingga ketika benda tajam itu menggores kulit tidak langsung head to head, tidak langsung pedang dengan kulitnya, melainkan pedang dengan energi yang melapisi sehingga kulitnya tidak tersayat. Itu kalau energi itu seperti itu. Tapi kalau sihir ini entahlah, wallahu alam ya, metodenya Mbah Wira kurang paham juga, tapi memang arahnya pada kekebalan kayak gitu. Yang level energinya 80. Sedangkan untuk mustika lipan yang kedua, Mbah Wira tidak menemukan ada energi kodam di dalamnya. Jelas ya. Jadi untuk mustika lipan yang pertama memang kita temukan ada energi di situ. Energi alam itu hanya untuk proteksi, arahnya lebih ke kekebalan. Energi manusianya enggak ada, energi kodamnya ada, lebih ke arah proteksi dan sihir pikiran. Sedangkan untuk mustika lipan yang kedua, energi alamnya tidak ada, energi manusianya tidak ada, energi kodamnya juga tidak ada. Clear untuk masalah energi. Nah, sekarang kita gunakan pendekatan berikutnya, yaitu apa? Metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam suatu benda bertuah. Kenapa kok harus beragam metode yang digunakan? Ya karena Mbah Wira paham, ketika kalian itu datang menerawangkan benda kepada Mbah Wira, pasti dia berharap benda yang diterawang itu kuat ya, kodamnya bagus, macan putih. Kemudian apalagi kodam raja-raja, kodam dewa-dewa kan pasti kayak gitu. Itu Mbah Wira sangat memahami. Itulah kenapa Mbah Wira tidak ingin mengecewakan Anda dengan melakukan pengecekan asal-asalan. Jadi pengecekan itu benar-benar Mbah Wira teliti dengan hati-hati, dengan beragam metode, sehingga menghasilkan terawangan yang valid, menghasilkan terawangan yang akurat. Itulah kenapa terawangan Mbah Wira akurat. Dan karena keakuratannya akhirnya berbayar gitu loh. Karena Mbah Wira melakukannya bukan hanya untuk senang-senang, tapi Mbah Wira melakukan terawangan dengan profesional kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya. Berapa sih Mbak ongkosnya? Ya, sejak Juni 2022, jadi sejak Juni tahun lalu ongkosnya itu 150.000 per satu benda. Kalau badan itu 250.000, nggak naik kok, sampai sekarang nggak naik. Murah meriah aja, yang penting banyak manfaatnya.
Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan dengan metode visualisasi. Mbak Wira mendapatkan visual di Mustika Lipan yang pertama, yaitu penampakan sosok wanita berbaju hitam atau dengan aura hitam ya. Sosok wanita dengan aura hitam artinya jenis kelaminnya wanita. Kita kalau bicara sosok itu kita nggak bisa bicara wujud secara kaku ya. Ingat, yang namanya kodam adalah jin ya. Apa itu jin? Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, yang dia memang punya kelebihan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Itulah kenapa kalau ada praktisi yang eyel-eyelan ya, otot-ototan, berdebat kusir masalah wujud jin, ya itu kalau menurut Mbak Wira bodoh ya. Kenapa? Karena jin itu wujudnya bisa berubah kok menjadi apapun yang dia kehendaki. Itulah kenapa ketika Mbak Wira ngomongin wujud, ngomongin penampakan seperti ini, Mbak Wira itu nggak ngomongin bentuk, melainkan ngomongin apa? Gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kita kembali. Wanita berarti jenis kelaminnya wanita ya, berbaju hitam, beraura hitam. Berarti dia memang memiliki spesial skill pada sihir, magic ya. Tuahnya lebih ke arah apa? Booster magic skill, meningkatkan kekuatan sihir, sihir pikiran, kemudian apalagi mempengaruhi persepsi orang lain. Kemudian ada tuah proteksi ya tadi ya, proteksi itu adalah keselamatan dan jaga diri. Sihir lidah itu berarti apa? Membuat orang lain itu mudah mengikuti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Pokoknya sihir, hal yang berhubungan dengan sihir, hal-hal yang menyihir, mempengaruhi orang lain, merubah persepsi, mempengaruhi pendengaran sehingga orang lain itu mudah mengikuti apa yang kita inginkan. Sihir, inti utamanya pada sihir. Kemudian asal kodam ini kalau menurut Mbak Wira loh ya, ini adalah jin hutan, dark entitas ya. Jin hutan dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif. Usia kodam kira-kira 2200 tahun ya. Kalau standar tua menurut Mbak Wira itu 3000. Kalau 2200 yang menuju tua, dengan level power sekitar 88 ya. Ini kalau menurut Mbak Wira belum diaktifkan, belum disandingkan dengan pemiliknya yang baru, apa mungkin ini baru dimiliki apa gimana, yang jelas Mbak Wira belum menemukan, ini bahasa roso ya, bahasa batinnya, belum menemukan pencampuran energi manusia dan kodam, sehingga dari sana Mbak Wira menyimpulkan ini tuhannya belum berjalan. Kenapa? Karena bisa jadi baru dimiliki, bisa jadi belum dibeli, bisa jadi masih di lapak orang, bisa jadi sudah dibeli, dimiliki tapi disimpan dalam waktu yang lama, bisa jadi penggunanya nggak tahu caranya menggunakan karena sellernya tidak membimbing, gitu juga bisa. Jadi banyak kemungkinan, yang jelas ini tuahnya belum jalan ya. Bisa nggak Mbah dijalankan? Ya bisa, itu tugas sellernya nanti untuk membuat tuahnya berjalan kayak gitu. Ini jin hutan ya, usia sudah, level sudah, karakter tuah sudah. Kemudian perawatan, kalau perawatan Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu ya, herbal cap raja omyang. Kenapa? Karena memang terbuat dari gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun. Kemudian secara kualitas energi dia bagus banget untuk merawat benda-benda berkodam semacam ini. Sedang ada diskon beli 2 gratis 1 di Shopee. Anda bisa menggunakan Shopee Malaysia, linknya ada di kolom deskripsi gitu ya. Itu untuk Mustika Lipan yang pertama finish. Sekarang Mustika Lipan yang kedua. Mbah Wira menggunakan metode yang sama, yaitu metode visualisasi untuk menangkap keberadaan kodam dalam Mustika Lipan yang kedua. Namun Mbah Wira tidak mendapatkan visualisasi apapun. Hal ini menjadi indikasi atau tanda bahwa Mustika Lipan yang kedua ini kosong, tidak berkodam. Nah, yang terakhir Mbah Wira menggunakan metode injeksi energi, yaitu satu metode yang digunakan untuk menarik paksa suatu entitas yang bersembunyi atau bersemayam dalam suatu benda bertuah. Nah, untuk Mustika Lipan yang kedua ini Mbah Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata Mbah Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa mestinya Mustika Lipan yang kedua ini kosong, tidak berkodam. Itulah tadi terawangan Mbah Wira terhadap 2 Mustika Lipan milik Pak Cik nomor 9979. Silakan Mbah Wira tunggu tanggapan, komentar, atau kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Terima kasih, selamat petang.